98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam talk show spesial bersama dengan pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita. Ada siapa? Langsung aja kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore Lain. Halo, selamat sore Mbak Dea. Oke, apa kabar Lain nih? Alhamdulillah, lagi baik-baik aja. Baik ya. Oke, alhamdulillah. Nih Lain, di bincang-bincang kita pada saat ini, insya Allah kita mau bahas-bahas ya mengenai hobi pelajar yang ternyata tuh nggak sekedar hobi. Salah satunya adalah hobi fotografi gitu ya. Aduh, ini luar biasa sekali pendengar radio Purnama Sidi. Saat ini dia sudah bersama dengan Lain, siswa dari Semadiwa ya. Iya. Oke, dari SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo. Oke. Ya, jadi buat pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, 1 jam ke depan bersama Dea dan juga bersama dengan Lain. Ya, kita akan bincang-bincang nih mengenai tentang fotografi. Nah, boleh dong Lain, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh menyapa dan juga perkenalan terlebih dahulu ke pendengar radio Purnama Sidi. Oke, perkenalkan saya Laina Alfiana, biasa dipanggil Laina. Saya dari SMA Muhammadiyah Wonosobo. Alhamdulillah kebetulan di SMA Muhammadiyah Wonosobo aku jadi sekretaris bidang PIP dan di pimpinan daerah aku jadi anggota bidang PIP juga gitu. Oke, PIP itu apa sih Lain? Barangkali nih pendengar radio Purnama Sidi belum tahu gitu ya. Jadi PIP tuh kayak bidang yang mengaji sebuah ilmu pengetahuan gitu, namanya kajian ilmu pengetahuan. Oke, bidang di Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu ya. Oke, luar biasa. Di pimpinan daerah sebagai PIP juga, di ranting juga sebagai anggota sekretaris ya? Iya, sekretaris di pengkajian ilmu pengetahuan, luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini Lain kita akan bincang-bincang nih mengenai ajang yang kemarin juga sudah Lain ikuti ya. Salah satunya adalah Velsi. Kalau kemarin kita bareng sama Nabila bincang-bincang mengenai Velsi terkait dengan lomba cerpen. Kali ini Lain juga pernah itu ya, ikut sebagai peserta lomba fotografi. Gimana nih Lain? Boleh dong di-share ke pendengar radio Purnama Sidi. Gimana ya, kayak ya itu tuh kayak sebenarnya cuma hobi gitu loh Mbak. Kalau buat kayak bincang-bincang buat fotografi tuh kayak gimana gitu tuh susah gitu. Nah terus kayak pertama aku ikut Velsi itu tuh kayak itu disuruh guru juga gitu loh. Kan kayak setiap tahun Velsi ngadain lomba gitu kan. Nah jadi pas lomba itu tahun lalu aku udah pengen nih kayak pengen loh ikut lomba Velsi fotografi gitu kan. Nah terus alhamdulillah kayak Pak Muklas tuh bilang ke saya tuh, Lain kamu ikut lomba Velsi ya besok gitu. Oh iya Pak gitu. Langsung kayak oh gini gitu. Terus abis itu udah lanjut dari Velsi. Terus itu ada dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu tuh ngadain kayak Jambore Pemuda gitu. Nah di Jambore Pemuda itu juga ada kayak bidang lomba fotografi. Nah di situ juga aku ikut dalam bidang fotografi itu gitu. Di yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan begitu ya? Dari Dinas Pendidikan. Luar biasa. Berarti untuk Velsi ini Lain pernah ikut di tingkat apa sih? Aku cuma sampai kabupaten gitu. Alhamdulillah ya. Ini juara nggak nih? Alhamdulillah dapat juara. Masya Allah ya. Dengar dapat juara 2 ya. Iya. Boleh dong di-share ke pendengar radio Purnama Sidi gimana nih pengalamannya mengikuti kompetisi di Festival Literasi Siswa Indonesia di bidang fotografi. Pengalamannya sih ya lumayan menegangkan gitu ya. Soalnya kalau biasanya cuma foto-foto biasa tanpa tema. Kalau ini tuh langsung sama temanya gitu. Temanya apalagi kalau temanya Velsi tuh panjang gitu. Jadi kayak susah buat dipikirin idenya gitu. Kayak konsepnya tuh sulit gitu. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu waktu itu temanya apa sih, Lai? Apa ya? Lupa intinya tuh. Lupa gitu ya. Intinya tuh buat itu kayak tentang daerah-daerah sendiri gitu. Kayak kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal. Oke. Nah, kalau pengalaman apa nih yang kira-kira
pengalaman baru yang lain dapetin di ajang Festival Literasi Siswa Indonesia ini? Kalau dari VLC itu apa ya, kayak pengalamannya dapet teman baru juga sih. Kayak aku dapet teman dari Semansa juga, dia yang juara 1 fotografi gitu. Nah terus dia juga sama aku yang ikut di Jambore Pemuda di Solo gitu kemarin. Berarti jadi menambah relasi, apalagi buat teman-teman yang satu hobi ya. Asik juga ya. Ya, ini yang lain kalau kegiatan sehari-hari masih suka kayak hobi foto-foto sesuatu gitu nggak sih? Kalau ada waktu sih iya gitu, kayak pas bisa lagi jalan sendiri gitu, kayak me time gitu kan. Terus di jalan kayak apa sih itu, terus lihat kayak ya udahlah kalau di situ kayak foto-foto gitu. Tapi kadang juga males gitu buat foto gitu. Kenapa males nih, padahal kan udah juara gitu ya? Ya gimana ya, kayak ya lagi males aja, gak ada mood buat karena emang butuh mood ya, butuh mood di bidang fotografi itu emang perlu mood yang baik setiap saat gitu. Iya benar banget. Ya, lain ngomongin tentang VLC ini, ajang yang memang dibuat untuk para siswa di seluruh Indonesia, baik itu di tingkat nasional ataupun kabupaten begitu ya. Boleh dong lain disampaikan gitu ya ke pendengar Radio Purnama Sidi, barangkali besok juga nih sahabat Purnama Sidi yang mau ikutan juga gitu kan. Jadi sahabat Purnama Sidi bisa tahu dari lain ya, kira-kira apa aja yang perlu disiapkan gitu ya untuk mengikuti kompetisi ini. Sharing pengalaman aja. Kalau dari aku, pengalaman yang pertama itu pasti siapin mental gitu. Terus yang kedua kayak siapin ide konsepnya gitu, kayak kan langsung dikasih tuh tema, misal langsung ada tema itu, langsung kita mikir nih gimana ya caranya biar orang lain juga nggak punya tema ini, biar nggak punya konsep ini, terus gimana caranya biar kita juga menarik perhatian dari juri gitu. Berarti untuk menentukan tema juga butuh khusus gitu ya. Kayak konsepnya tuh harus mateng banget gitu, kayak ini masuk ke temanya nggak ya gitu. Luar biasa. Nah ini kalau waktu itu di bulan apa sih lain ikut kompetisi ini? Kompetisi yang VLC itu kalau nggak salah bulan Julian. Terus kalau yang pemuda, Jambore Pemuda itu kemarin Agustus. Berarti baru kemarin ya? Iya. Ya, lain di proses lain ikut kompetisi, baik itu VLC ataupun juga tadi ikut Jambore Pemuda begitu ya. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang memang lain rasakan? Kalau sulit sih pasti ada ya, kayak mesti adalah rasa takut gagal gitu. Apalagi yang kemarin kan aku VLC udah dapet dari kabupaten, tapi qadarullah pas masuk provinsi itu nggak dapet gitu. Kayak wah langsung yang nggak ngedown banget sih, tapi kayak berarti ini aku kurang mateng nih persiapannya gitu. Terus pas dipilih buat ikut Jambore Pemuda itu wah kayak deg-degan banget, kayak besok aku bisa nggak ya gitu. Apalagi kan kalau Jambore Pemuda itu kan campuran kan, kayak ada guru juga, ada yang udah kuliah, jadi persiapannya kayak ini aku masih pelajar kayak sekecil ini gitu loh, kayak bersaing sama yang udah dewasa, udah punya pengalaman lebih banyak gitu kan. Susah sih. Luar biasa. Tapi tentu kan ini jadi pengalaman yang menarik kan ya, karena memang nggak hanya pelajar aja nih kompetitornya, ternyata ada mahasiswa juga. Mahasiswa, guru juga ada, dosen gitu juga ada. Luar biasa ya. Nah nih, tadi kan sempat disampaikan bahwa lain juga sempat ngerasa takut gagal gitu ya. Nah terus ada solusi apa gitu nggak sih yang lain lakukan gitu? Yang pertama aku ibadahnya ditekunin, kayak aku minta sama Allah, ya Allah ilangilah rasa takut hamba gitu, kayak tambahin rasa percaya diri hamba buat yakinin kalau hamba tuh bisa kayak gini gitu, kayak itu. Terus kayak persiapannya dimatengin lagi, kayak buat konsep apa ini itu gitu ditambah lagi gitu, jadi latihannya tuh dimatengin gitu. Ya, luar biasa pendengar Radio Purnama Sidi. Kita setelah ini masih akan kembali, masih ada 2 segmen lagi bareng Dea dan juga bareng lain ya. Jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Baik, masih bersama kami di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Bareng Dea dan juga lain, masih semangat? Alhamdulillah masih dong. Ya, masih bincang-bincang bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, tentunya bersama dengan pimpinan daerah IPM ya, PDIPM gitu kalau disebutnya gitu ya. Lain nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang acara VLC ya. Lain ikut di ajang kompetisi di fotografi. Kalau boleh tahu nih, Lain kemarin sempet moto-moto apa aja sih? Kok
kenapa bisa ikut Velsi, kemudian kesehariannya juga masih suka moto kayak gitu, boleh dong diceritain ke Dea? Oke, jadi sebenarnya aku tuh suka moto yang kayak landscape gitu, kayak pemandangan atau apa gitu, kayak hal random gitu yang aku foto gitu. Tapi udah jadi aku kan juga ikut ekstra gitu kan di Semadiwa gitu. Oke, ekstra apa tuh? Ekstra fotografi namanya Lensamu gitu. Nah, terus biasanya tuh yang kemarin aku ikut Velsi itu aku motret kayak orang lagi ngelukis gitu. Orang lagi ngelukis terus dia lagi belajar ngelukis juga, lagi ngajarin ngelukis gitu. Terus buat yang kemarin Jambore Pemuda itu perpaduan antara pemandangan di Wonosobo sama kearifan lokalnya, yaitu Lengger gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu objek utama dari Wonosobo gitu. Luar biasa. Nah, nih Lain hobi fotografi nih ya, sempat ikut kompetisi juga. Tentu kan ada tuh figur ataupun sosok yang memotivasi Lain ikut ajang kompetisi ini. Sebenarnya kalau figur banyak, tapi tak ambil salah satu aja ya Mbak. Boleh. Jadi tuh aku termotivasi dari Pak Muklas. Pak Muklas itu siapa tuh? Pak Muklas tuh pembina ekstra Lensamu gitu. Nah, walaupun yang orang tahu tuh Pak Muklas tuh udah ya dibilang udah cukup tua gitu ya. Itu. Jadi tuh kayak tapi beliau tuh masih tetap eksis dalam fotografi, masih semangat buat dalam fotografi gitu. Jadi kayak yang udah tua aja udah masih semangat gitu kan. Apalagi aku yang cuma masih kecil kayak gini pasti harus lebih semangat lagi gitu. Jadi menjadi salah satu buat penyemangat aku dalam fotografi gitu. Jadi dari Pak Muklas gitu ya, orang terdekat aja gitu. Kalau yang kiranya tuh paling suka sama fotografer gitu tuh suka sama siapa nih selain tadi Pak Muklas? Adakah sosok yang memang menginspirasi Lain? Ada, tapi siapa yang namanya lupa Mbak. Gitu. Karena kalau fotografi tuh yang penting ngelihat gambarnya aja gitu ya. Dari gambarnya dulu baru lihat orangnya siapa gitu. Dan juga nih Lain ya, dia mau tanya, nah Lain kan kemarin kan ikut kompetisi. Nah kiranya ada nggak sih hal yang menyemangati Lain? Apa alasan Lain ikut kompetisi? Alasannya tuh apa ya? Kayak pengen aja gitu. Yang pertama tuh pengen aja. Yang kedua karena disuruh gitu kan. Kalau disuruh kan pasti ya udah itu harus amanah gitu ya. Harus mau gitu. Terus sama dulu tuh kayak pengen loh, kayak kan lihat juga kayak kakak kelasnya tuh juara lomba Velsi sampai nasional gitu, kayak pengen gitu kan. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan buat ikut Velsi juga gitu. Ya luar biasa pendengar Radio Purnama CD ya. 2 pekan ini kita bincang-bincang bersama pelajar-pelajar inspiratif dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ternyata banyak sekali potensi yang bisa digali, bahkan nih sudah banyak ikut kompetisi ya. Ya Lain, boleh dong dibagi ke sahabat Purnama CD nih, kira-kira apa tips dan juga trik kepada pelajar untuk mendapatkan informasi lomba sebanyak-banyaknya? Kalau dari aku tips sama triknya tuh banyakin relasi gitu. Kayak semisal nih kamu kayak kita ikut kayak banyak temen gitu. Kayak contohnya ikut organisasi itu kan pasti punya banyak teman. Jadi banyak juga yang tahu informasi ini itu buat fotografi gitu juga. Terus ada juga ikut kayak perkumpulan fotografi gitu di Wonosobo. Itu komunitas ada begitu ya? Komunitas di Wonosobo itu ada. Terus juga ikutin kayak nge-follow akun-akun info fotografi dari Instagram, Twitter atau platform lain gitu. Ya nih Lain kan sebagai pelajar gitu ya yang punya hobi fotografi gitu. Nah kira-kira ada nggak sih kesulitan untuk bagi waktu? Mungkin ada tips dari Lain gimana cara memanage waktu sebagai seorang pelajar dan juga yang punya hobi yang luar biasa. Jadi caranya tuh gimana ya? Kayak itu cari apa nih? Bentar. Itu kayak kita udah tahu planning ke depan kita mau ngapain gitu. Misal sehari ini pagi aku ini, jadi siangnya aku udah punya planning ini, terus sorenya udah kayak gini, terus malamnya udah kayak gini gitu. Jadi kita harus membagi waktu antara ibadah, sekolah sama berorganisasi gitu. Apalagi kan Lain juga sebagai aktivis gitu ya di IPM ya. Jadi harus bener-bener bagi waktu gitu. Apalagi kan aku juga setiap pulang sekolah itu di rumah juga udah
ada kegiatan juga gitu kan. Jadi kayak harus memanage banget gitu. Sempat kesusahan gak sih memanage waktu gitu, jadi pelajar pulangnya udah sore gitu ya, masih sempat-sempatnya talkshow juga di Purnama CD. Sempat kesulitan gak sih lain? Ya kadang mikir kayak ini sulit gitu, tapi ini udah pilihan aku buat masuk organisasi, jadi gimana pun aku juga harus udah bisa ngatur waktu nih aku buat bagi waktu antara sekolah, rumah, sama acara-acara lain yang bisa dibilang itu kadang mendadak gitu. Oke, luar biasa ya. Ya, sahabat Purnama CD, setelah ini kita masih akan kembali di satu segmen terakhir, tetap bersama Dea dan juga bareng lain. Jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama CD mencerahkan, inspiratif. 98 FM Purnama CD mencerahkan, inspiratif. Masih bareng kita di talkshow spesial bersama dengan pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Bareng lain, Laina ya namanya. Iya, Laina. Oke, masih semangat nih di segmen terakhir ya. Iya, masih. Tentu harus semangat selalu ya. Oke, Lain, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai fotografi. Gimana sih caranya jadi fotografer yang handal gitu ya. Mulai dari ikut tantangan, ikut kompetisi kan juga salah satu tantangan baru gitu ya. Oke. Dan juga nih Lain ya, sebagai di segmen akhir ini boleh dong Lain kasih motivasi dan juga closing statement ke pendengar Radio Purnama CD, ke teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Oke, aku ambil dari quotes ya. Itu dari Dian siapa ya? Siapa ya? Dian Arbus. Beliau tuh mengatakan bahwasanya sebuah foto adalah rahasia tentang rahasia. Semakin ia memberitahu Anda, semakin sedikit Anda tahu gitu. Oke, ini maknanya tuh filosofis banget ya. Oke, luar biasa. Mungkin ada makna apa sih lain dari quotes ini? Gini, jadi kalau setiap fotografer kan punya sudut pandang masing-masing gitu kan ya. Jadi setiap foto itu memiliki makna gitu. Nah, setiap makna itu kita carinya tuh mesti berbeda. Kayak misal foto pemandangan sama ada orang di sawah itu. Nah, itu pasti ada orang yang lihat, oh itu lagi di sawah, lagi nanam sawah. Terus ada nanam padi. Terus juga kayak cuma lagi ngeliatin pemandangan gitu. Nah, jadi tuh kayak setiap orang pasti punya sudut pandang berbeda. Jadinya tuh kalau nyari sebuah foto tuh kita bakal lebih sulit makna yang sebenarnya dari fotografer tuh apa gitu. Nah, jadi bukan hal yang mudah buat mencari makna dari sebuah foto, tapi itulah dari seninya gitu. Dari sananya lah seninya. Setiap foto punya makna gitu. Setiap foto punya makna, setiap foto punya seni juga gitu. Betul banget. Terus terkadang foto yang sederhana itu memiliki banyak cerita gitu, kayak foto tuh kadang cuma ada yang itu satu foto tapi menceritakan berbagai banyak cerita, tapi kadang ada satu foto yang udah langsung tertuju maknanya tuh apa gitu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi pengen juga nih ya dia jadi fotografer nih. Ayo Mbak join. Luar biasa, semangat selalu buat Lain ya. Salam juga buat teman-teman IPM di PDIPM Kabupaten Wonosobo, lancar berkah selalu pokoknya ya. Amin. Semangat selalu berkaryanya, nanti ditunggu next time bisa datang lagi ke studio Radio Purnama CD ya. Ditunggu ya Mbak Dea. Ya, terima kasih pendengar Radio Purnama CD. Akhir sudah kebersamaan kita pada siang hingga sore hari ini. Dia mohon pamit dan juga Lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo.